Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, kelas 07 TPLP 008. Dengan beranggotakan 6 orang, diantaranya yang pertama yaitu Muhammad Torik Maulidka, Muhammad Zahri Syahputra, Rizky Agung Setiawan, Danu Febrianto, Rizky Nur Hidayat, dan yang terakhir Reza Anda Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya dan dua teman saya menjadi perwakilan sebagai pemapar dari materi yang akan kami sampaikan. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Rizky Agung Setiawan. Pemapar kedua yaitu Muhammad Torik Maulidka. Pemapar ketiga yaitu Danu Febrianto. Seperti yang kita ketahui, pusat data itu adalah tulang punggung dari banyak organisasi modern. Namun, di balik perannya yang sangat krusial, pusat data juga rentan terhadap berbagai ancaman, baik secara fisik, jaringan, lingkungan, maupun operasional. Nah, dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan jenis-jenis ancaman tersebut, memberikan contoh nyata yang mungkin kita hadapi, dan tentunya membahas langkah-langkah penanganan yang efektif untuk meminimalisir risiko. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu data center? Pusat data atau data center adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkait, seperti sistem penyimpanan dan telekomunikasi. Nah, di dalam data center nih, tujuan utamanya adalah untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan data. Pusat data ini nih sangat penting dalam mendukung operasi bisnis, penyedia layanan online, dan penyimpanan data yang jumlahnya sangat besar. Tentunya di dalam data center ini harus sangat dipastikan bahwa data di dalamnya harus aman dan efisien. Pusat data di sini berfungsi sebagai tulang punggung dari berbagai layanan berbasis cloud yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, data center itu juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama itu ada dari server. Server ini adalah komputer atau sistem perangkat lunak yang menyediakan layanan kepada perangkat atau program lain yang dikenal sebagai klien. Server dapat menangani berbagai jenis layanan seperti penyimpanan data, pengelolaan email, hosting situs web, dan banyak lagi. Nah, fungsi utama server itu yang kita kutip ada 3. Pertama itu menyimpan dan mengelola data. Yang kedua menjalankan aplikasi. Yang terakhir itu adalah pengelolaan jaringan. Selanjutnya ada yang namanya penyimpanan data. Penyimpanan data pada data center nih merujuk gimana caranya data center itu menyimpan, mengelola, dan menjaga data yang disimpan di dalamnya. Fungsi utama dari penyimpanan data di pusat data itu untuk memastikan bahwa data yang diperlukan aplikasi, layanan, atau pengguna dapat diakses dengan cepat, efisien, dan aman. Dan di dalam penyimpanan data ini memiliki beberapa aspek penting. Di antaranya yang pertama itu ketersediaan. Ini tuh harus memastikan data selalu tersedia kapanpun ketika dia mau diakses, ketika diperlukan. Yang kedua itu ada keamanan, melindungi data dari akses yang tidak sah dan menjaga integritasnya. Yang ketiga itu ada efisiensi, yaitu mengelola data dengan cara yang paling efisien, meminimalisir biaya dan sumber daya. Yang keempat itu adalah keandalan, dalam menyimpan data dengan cara yang dapat diandalkan sehingga data tidak hilang apalagi rusak. Selanjutnya ada yang namanya jaringan. Jaringan dalam pusat data atau data center adalah komponen yang sangat penting yang menghubungkan semua perangkat keras dan perangkat lunak di dalam pusat data. Jaringan ini memungkinkan komunikasi dan transfer data antar perangkat, server,
maupun pengguna eksternal. Nah, fungsi dari jaringan itu yaitu pertama komunikasi antar server. Seperti kita tahu, jaringan itu memang fungsinya untuk komunikasi dan saling tersambung. Nah, dari komunikasi ini tuh memungkinkan server untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan efisien untuk mendukung operasional dalam pelayanan aplikasi dan produk tersebut. Yang kedua itu ada akses pengguna, yaitu menghubungkan pengguna eksternal ke dalam aplikasi dan layanan yang dihosting di pusat data. Yang ketiga itu penyimpanan data, yaitu mendukung komunikasi antara server dan perangkat penyimpanan seperti NIS dan SAN. Yang terakhir ini adalah keamanan jaringan, menyediakan mekanisme untuk melindungi data dan komunikasi dari ancaman keamanan. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu keamanan. Tentunya di segala aspek bisnis, dimanapun bisnis tersebut sangat perlu yang namanya keamanan. Nah, keamanan di pusat data ini merupakan salah satu komponen paling kritis karena data center menyimpan dan mengelola data sensitif dan penting banget nih perusahaan serta individu dari segala yang dipentingkan oleh data tersebut. Keamanan di pusat data mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk melindungi data, perangkat keras, dan perangkat lunak dari berbagai ancaman. Dan di antara praktik terbaik keamanan pada pusat data adalah pertama itu ada namanya segmentasi jaringan, yaitu memisahkan jaringan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk membatasi dampak dari potensi serangan. Jadi kita pisah-pisah nih tergantung kategori. Yang kedua itu adalah Zero Trust Model, yaitu mengadopsi pendekatan keamanan di mana setiap akses dianggap tidak aman hingga terbukti sebaliknya. Yang ketiga itu pelatihan kesadaran keamanan, melakukan pelatihan kepada staf tentang praktik keamanan terbaik dan cara mengenali ancaman. Selanjutnya ada sistem pendingin. Nah, sistem pendingin ini termasuk bagian yang penting dalam data center karena ini dirancang untuk mengendalikan suhu dan kelembapan lingkungan di dalam pusat data. Ini tuh penting, kenapa? Karena perangkat keras seperti server, storage, dan peralatan jaringan itu menghasilkan panas selama operasional. Dan panas berlebih ini dapat menyebabkan kerusakan maupun kegagalan sistem. Selanjutnya, yang tidak kalah penting paling terakhir yaitu power supply. Power supply adalah komponen kritis di pusat data yang menyediakan listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua perangkat keras termasuk server, perangkat jaringan, dan sistem penyimpanan. Mengingat pentingnya memastikan bahwa pusat data berfungsi tanpa gangguan, power supply dirancang untuk menawarkan keandalan, ketersediaan, dan kontinuitas. Nah, praktik terbaik dalam mengelola power supply yaitu pertama, pemantauan dan manajemen, yaitu menggunakan alat pemantauan untuk melacak penggunaan daya dan mendeteksi masalah untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu ada pemeliharaan rutin. Melakukan pemeliharaan rutin pada UPS, generator, dan PDU untuk memastikan mereka berfungsi dengan baik. Yang terakhir itu ada perencanaan redundansi. Mengimplementasikan strategi redundansi daya untuk memastikan ada titik tunggal kegagalan yang dapat menyebabkan gangguan operasional. Untuk selanjutnya, ancaman umum pada data center. Pusat data atau data center dapat menghadapi berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi operasional dan keamanan data yang disimpan.
Berikut adalah beberapa ancaman umum yang sering dihadapi oleh pusat data. Yang pertama ada ancaman fisik, kedua ancaman jaringan, tiga ancaman lingkungan, dan keempat ancaman operasional. Nah, ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan dan operasional data center secara fisik adalah: pertama, kebakaran. Kebakaran dapat merusak perangkat keras dan menyebabkan kehilangan data yang signifikan. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan oleh cuaca ekstrim atau kerusakan pipa yang dapat merusak peralatan dan infrastruktur. Yang ketiga ada gempa bumi. Getaran dari gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan dan perangkat keras. Dan yang keempat ada gangguan listrik. Pemadaman listrik, lonjakan tegangan, dan penurunan tegangan dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat keras dan kehilangan data. Selanjutnya adalah ancaman terhadap data center dari aspek jaringan komputer. Yang pertama ada serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Serangan ini berusaha untuk mengganggu layanan dengan membanjiri jaringan dengan lalu lintas berlebih, menyebabkan sistem menjadi lambat atau tidak responsif. Yang kedua, malware dan ransomware. Perangkat lunak berbahaya ini dapat menginfeksi sistem, mencuri data, atau mengenkripsi data sehingga tidak dapat diakses tanpa membayar tebusan. Yang ketiga ada phishing. Teknik ini digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Selanjutnya ada brute force attack. Serangan ini berusaha untuk menebak kata sandi melalui percobaan berulang hingga menemukan kombinasi yang benar. Sementara itu, lingkungan di mana data center berada juga dapat memberikan ancaman untuk data center itu sendiri. Di antaranya, suhu dan kelembapan yang ekstrim. Kondisi suhu dan kelembapan yang tidak terkendali dapat merusak perangkat keras dan menyebabkan kegagalan sistem. Debu dan kotoran. Debu dan partikel lain dapat menumpuk di dalam perangkat keras, menyebabkan panas berlebih dan kerusakan. Gangguan ekosistem. Perubahan lingkungan sekitar, seperti pembangunan di dekat pusat data, dapat mempengaruhi stabilitas dan operasional pusat data. Aspek operasional juga bisa memberikan ancaman terhadap data center. Di antaranya adalah: yang pertama, kesalahan manusia. Kesalahan yang dilakukan oleh staf seperti konfigurasi yang salah satu pemeliharaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan sistem dan kehilangan data. Yang kedua, kegagalan peralatan. Komponen perangkat keras yang mengalami kegagalan dapat mengganggu operasi pusat data. Dan yang ketiga, kebocoran data. Kehilangan atau pencurian data sensitif yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem keamanan atau praktik pengelolaan data yang buruk. Nah, tentu ada beberapa tindakan penanganan keamanan dari berbagai ancaman-ancaman terhadap data center. Untuk penanganan ancaman fisik dapat dilakukan usaha berikut ini, yaitu kontrol akses, yaitu menggunakan kartu akses, biometrik, dan penjaga keamanan untuk membatasi akses fisik ke pusat data hanya kepada orang yang berwenang. Menyediakan log akses yang mencatat setiap masuk dan keluar dari pusat data. Sistem deteksi dan pemadam kebakaran, yaitu dengan menginstal detektor asap dan sistem pemadam kebakaran otomatis yang menggunakan gas inert atau aerosol untuk memadamkan api tanpa merusak perangkat keras. Melakukan pelatihan rutin, yaitu melakukan latihan evakuasi dan pemadam kebakaran secara rutin. Perlindungan lingkungan dengan menggunakan sistem kontrol kelembapan dan suhu untuk mencegah kerusakan perangkat keras akibat kondisi lingkungan yang ekstrim. Membangun pusat data di lokasi yang aman dari bencana alam seperti banjir atau gempa bumi. Nah, untuk yang berikut ini adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk penanganan keamanan data center dari ancaman jaringan. Yang pertama ada firewall dan IDS atau IPS. Menggunakan firewall untuk mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar dari jaringan pusat data.
serta Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention Systems atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan. Lalu enkripsi data, yaitu mengenkripsi data saat disimpan atau data at rest dan saat dikirim atau data in transit untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang ketiga ada autentikasi dan otorisasi, menerapkan metode autentikasi yang kuat seperti multifactor authentication atau MFA dan otorisasi berbasis peran untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses data dan sistem. Lalu ada pembaruan dan patch management. Dengan secara rutin menginstal pembaruan dan patch untuk perangkat lunak dan perangkat keras untuk menutup celah keamanan. Lalu ada pelatihan kesadaran keamanan dengan melakukan pelatihan rutin bagi karyawan tentang cara mengenali dan menghindari ancaman siber, seperti phishing dan serangan social engineering. Untuk penanganan keamanan data center dari ancaman lingkungan, ada beberapa usaha yang dapat dilakukan, seperti sistem pendingin, yaitu menggunakan computer room air conditioning atau computer room air handler untuk menjaga suhu dan kelembapan di pusat data pada level yang optimal. Melakukan pemeliharaan rutin pada sistem pendingin untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Pembersihan dan pemeliharaan, yaitu dengan melakukan pembersihan rutin untuk menghindari penumpukan debu dan kotoran yang dapat merusak perangkat keras. Menggunakan filter udara berkualitas tinggi untuk menjaga kebersihan udara di pusat data. Dan yang berikut ini adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk penanganan keamanan data center dari ancaman operasional. Yang pertama ada backup dan pemulihan bencana. Dengan mengimplementasikan strategi backup data yang komprehensif dan melakukan uji coba pemulihan bencana secara rutin untuk memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi kegagalan sistem. Lalu ada pemantauan dan manajemen, menggunakan alat pemantauan untuk mengawasi kinerja sistem dan perangkat keras secara real-time, mendeteksi masalah lebih awal dan melakukan penyesuaian yang diperlukan, mengelola konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak dengan cermat untuk mengurangi risiko kesalahan manusia. Lalu yang ketiga ada redundansi dan failover, dengan mengimplementasikan konfigurasi redundansi pada perangkat keras dan jaringan untuk memastikan operasional tetap berjalan jika terjadi kegagalan pada suatu komponen. Menyediakan generator dan UPS sebagai sumber daya cadangan untuk menjaga kontinuitas daya selama pemadaman listrik. Penanganan keamanan pusat data memerlukan berbagai langkah berlapis untuk memastikan operasional yang aman dan andal. Ini termasuk kontrol akses fisik, sistem deteksi dan pemadam kebakaran otomatis, perlindungan lingkungan, keamanan jaringan dan siber, serta pemantauan dan manajemen rutin. Dengan strategi yang komprehensif ini, pusat data dapat beroperasi tanpa gangguan dan melindungi data yang disimpan. Nah, jadi gimana nih? Udah paham belum tentang penanganan keamanan pada data center? Untuk yang masih ingin tahu lebih lanjut, bisa tulis pertanyaan di komentar. Terima kasih, selamat bertemu di materi selanjutnya.